Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pembuatan atau men-setting Google Calendar yang bisa kita pergunakan untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran ini erat kaitannya dengan perencanaan. Ada pepatah yang mengatakan jika kita gagal merencanakan, maka kita sama dengan merencanakan kegagalan. Maka agar perencanaannya lebih matang, kita bisa manfaatkan Google Calendar. Yang pertama perlu kita lakukan adalah kita masuk ke Google Calendar ya. Teman-teman kalau menggunakan Google Chrome, itu cukup ketikkan kalender saja, nanti dia akan merujuk kepada Google Calendar atau calendar.google.com. Tentu ini akan menjadi akunnya teman-teman semua, karena email yang disiapkan pada browser ini nanti akan menjadi email yang dipergunakan oleh Google Calendar. Dan ini juga bisa tersinkron ke handphone kalau handphone kita emailnya sama dengan Google komputer yang kita setting ini. Yang saya ingin jelaskan adalah nanti kita akan menyimpan data dan kita bisa dengan mudah mengetahui pada tanggal ini. Artinya kita sudah siapkan daftar pembelajaran yang akan kita sajikan kepada peserta didik. Dan kita tidak akan lupa akan mengajarkan apa, karena kita sudah siapkan di Google Calendar ini. Kalau kita input satu persatu itu akan lama, maka saya akan jelaskan cara menginput secara sekaligus. Saya ingin berbagi cara. Ya, teman-teman bisa menyiapkan, sebetulnya bisa banyak ya, ke sampingnya itu apa saja, komponennya nanti bisa dicari di Google apa saja, karena banyak, jadi bisa beberapa komponen yang dimasukkan. Ya, tentu komponennya harus di insert menggunakan bahasa Inggris ya, seperti ini. Yang saya siapkan cukup 4 saja. Subjeknya apa atau agendanya ya, agenda kita apa, kemudian tanggalnya, kemudian waktunya ya, kemudian deskripsinya ya, deskripsinya ini bisa kita rinci. Misalnya ini kan saya mengajar mata kuliah belajar dan pembelajaran pendidikan agama Islam 1. Pertemuan satunya diperkirakan tanggal 2 Maret ya, jam 10 pagi. Yang saya ingin sampaikan adalah orientasi umum, gambaran umum mata kuliah, metodenya sinkronus dan dengan media Google Meet. Nah, itu. Begitu seterusnya. Ini bisa disesuaikan ya. Deskripsinya bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Termasuk subjeknya misalnya kelas 5 misalnya. Ya itu disesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Intinya saya ingin menjelaskan bahwa ini silakan disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing Bapak dan Ibu atau teman-teman semua ya. Ya, untuk memudahkan kita bisa menggunakan Google Sheet ya. Bagaimana cara menyiapkan Google Sheet? Ya, kita cukup ketik saja di Google ya, Google Sheet ya, misalnya seperti ini. Ya, nanti dia akan memunculkan ini ya. Pilih yang paling sesuai saja ini ya, buat yang baru. Sebenarnya saya sudah membuat, hanya ini supaya teman-teman bisa mengikuti saja ya. Nah, ini apa saja yang bisa dibuat, ini ada di sini. Ya, silakan diikuti. Ini di copy paste saja. Sebetulnya apa yang bisa di-insert atau di-import itu banyak, hanya saya hanya menghadirkan 4 saja.
Ya, tanggalnya bisa diganti-ganti, jamnya juga bisa diganti-ganti, serta deskripsinya bisa disesuaikan. Misalnya ya, hari Senin itu mengajar di kelas 5, mata pelajaran Quran Hadis, materi tajwid misalnya, dengan metode apa begitu ya, menggunakan media apa begitu. Nah, dengan begini nanti kita akan bisa melihat jadwal kita itu mengajar mata kuliah apa saja atau mata pelajaran apa saja, dan materinya juga kita bisa siapkan dari beberapa waktu sebelumnya. Jadi kita bisa lebih matang dalam mempersiapkan pembelajaran. Oke, setelah desain seperti ini, ya kurang lebih sama ya tadi. Kalau kita pergunakan file yang baru atau yang lama, ini sama saja. Teman-teman semua juga bisa mengembangkan apa saja yang akan teman-teman cantumkan, itu bisa merujuk ke sini. Ya, jadi headernya itu merujuk ke sini ya. Nah, ini deskripsinya, silakan saja ya disesuaikan. Ya, ini nanti linknya akan saya simpan di deskripsi supaya teman-teman bisa langsung merujuk. Oke, setelah selesai itu kita download filenya menggunakan ini ya, CSV sheet saat ini ya, nilai yang dipisahkan koma. Kita download saja. Setelah selesai kita kembali ke Google Calendar, kita masuk ke menu setting karena kita akan import langsung, menu setting, kemudian kita pilih import and export. Ini folder kalendernya kita bisa buat ya, jadi tidak hanya satu. Misalnya kita punya banyak pekerjaan, misalnya di sekolah A atau di sekolah B atau di sekolah C, atau bisa juga agenda organisasi A, organisasi B, organisasi C, itu bisa kita sesuaikan. Kita bisa folder-folderkan masing-masing. Saya bisa buat ini untuk perkuliahan semester genap ya saat ini. Kemudian saya pilih ya, di sini pilih file yang sudah kita download tadi. Nah, ini dia. Setelah itu kita import ya, mudah-mudahan bisa nih. Oke, sip. Ini sudah masuk. Kita kembali dan kita lihat. Kalau ini kita aktifkan, maka nah ini kan teman-teman tampilannya week ya. Coba kalau kita tampilkan per bulan ya. Nah, ini ada nih setiap hari Selasa, dimulai dari bulan Maret ya. Ini ada ya, sudah masuk semua. Saya nyeting sampai Juni 2021. Ketika kita klik di bulan April tadi ya, nah ini ada tulisannya, mata kuliah belajar pertemuan kedua. Iya, ini dia. Ada ya apa yang harus, ini deskripsinya ya. Ini tanggalnya, ini jamnya. Deskripsinya adalah proses pembelajaran ini disesuaikan dengan kebutuhan kita tadi. Nah, itu jadi kita sudah dalam merencanakan pembelajaran, dan bisa kita lihat ini bisa banyak ya, bisa seluruh mata pelajaran atau mata kuliah yang kita ajarkan atau agenda-agenda tertentu itu bisa kita siapkan dalam satu kalender ya, supaya kita bisa lebih cepat dalam menyiapkan pembelajaran. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.